Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita dapat bersilaturahim walau melalui Zoom. Semoga apa yang telah Rasul janjikan bagi mereka yang bersilaturahim dengan memperoleh keberkahan di dalam umur dan rezekinya, Allah berikan juga kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan pagi hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Arba'in Nawawiyah yang rutin kita bahas di pertemuan kita, dan alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki hadis yang ke-6. Hadis yang ke-7, yaitu dari kitab Arba'in Nawawiyah. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Abu Dawud, Nasai, dan juga yang lainnya, dan seluruh ulama alhamdulillah telah sepakat tentang kesahihan hadis ini. Dikatakan di situ, qala al-mu'allif rahimahumullah wa nafa'ana bi fid dharain amin, an Tamim ad-Dari anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qal lillah wa li kitabi wa li rasulih wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Hadis ini sangat singkat sekali, dikatakan di situ dari Tamim ad-Dari radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu nasihah. Agama itu adalah nasihat. Qulna, kami bertanya, liman? Untuk siapa ya Rasul? Qala, Rasulullah SAW bersabda, lillah. Agama itu nasihat untuk Allah. Wali kitabih, dan bagi kitabnya. Wali rasulih, dan bagi rasul-rasulnya. Atau bagi Rasulullah SAW. Wali a'immatul muslimin, dan bagi para pemimpin kaum muslimin. Wa ammatihim, dan seluruh umat Islam atau seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan juga tentunya diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasai, dan yang lainnya. Jadi hadis ini diriwayatkan dari Tamim ad-Dari, agama itu nasihat. Lalu ditanya, untuk siapa ya Rasul nasihat itu? Nasihat untuk Allah, untuk Rasul, untuk kitab, dan bagi para pemimpin serta kaum muslimin. Yang pertama, Tamim ad-Dari, perawi hadis kita yang bernama Tamim ad-Dari, yaitu Tamim, nama lengkapnya adalah Tamim ibn Aus ad-Dari, suka dipanggil Abu Rugayyah. Jadi Tamim ibn Aus ad-Dari suka dipanggil Abu Rugayyah. Beliau memeluk Islam pada tahun ke-9 Hijriah. Jadi di akhir-akhir masa kehidupan Nabi. Karena Nabi meninggal itu di awal tahun 11 Hijriah atau di akhir 10 Hijriah. Jadi 1 tahun lebih sedikit beliau itu menemui Nabi Muhammad. Oleh karena itu sudah disepakati oleh para ulama bahwa siapapun orang yang beriman lalu bertemu dengan Nabi Muhammad dan mati dalam keadaan iman, maka itulah yang disebut dengan sahabat. Walaupun hanya sebentar. Dikatakan, man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa mu'minun wa mata ala islami. Sahabat itu adalah orang yang berjumpa dengan Rasul dalam keadaan Islam dan mati dalam keadaan Islam pula. Nah, ini adalah sahabat. Tamim ad-Dari hanya 1 tahun lebih sedikit dia bertemu dengan Rasul. Tapi beliau adalah tetap seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Beliau selama Rasul masih ada di Madinah, beliau tidak pernah meninggalkan kota Madinah. Karena beliau menyadari bahwa beliau itu berjumpa tidak lama dengan Rasul. Maka dia tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk selalu mulazamah, selalu duduk bareng, selalu continue mendekati Nabi Muhammad SAW agar mendapatkan ilmu-ilmu yang banyak dari Nabi Muhammad SAW. Setelah Rasulullah meninggal, Abu Bakar menjadi khalifah, Tamim ad-Dari tetap di kota Madinah. Umar menjadi khalifah, Tamim ad-Dari juga tetap tidak meninggalkan kota Madinah. Lalu saat Sayyidina Utsman menjadi khalifah, baru Tamim ad-Dari meninggalkan kota Madinah menuju kota Syam.
dan beliau akhirnya meninggal di kota Syam. Kita lihat sedikit tentang Tamim Ad-Dari. Tamim ibn Aus Ad-Dari. Ibadah atau dari segi ibadahnya. Tamim ibn Aus Ad-Dari adalah seorang sahabat yang suka sekali. Kegemarannya itu adalah membaca Al-Quranul Karim. Jadi memang setiap orang itu diberikan kecenderungan untuk melakukan ibadah. Ada yang cenderung dengan membaca Al-Quran, ada yang cenderung dengan dzikir, ada yang cenderung dengan bersedekah, ada kecenderungan lebih ya dibanding ibadah lain, yaitu sholatnya, atau puasanya, atau jihadnya, atau birrul walidain, dan seterusnya. Itulah salah satu hikmah kenapa Allah ya, jadikan sorga itu pintunya ada 8. Nah, setiap orang itu nanti memiliki keistimewaan dalam ibadah tertentu, dia akan bisa masuk dari pintu-pintu sorga yang sudah disiapkan oleh Allah. Oleh karena itu tentunya bagi kita yang hebat di dalam sholat, jangan merendahkan saudara kita. Boleh jadi mereka itu tidak sehebat kita dalam sholat, tapi mungkin dari sisi ibadah lain, mereka lebih hebat dari kita. Yang rajin membaca Al-Quran juga jangan meremehkan saudaranya yang kurang rajin dengan baca Al-Quran. Karena boleh jadi di sisi baca Quran kita lebih, tapi di sisi ibadah lain, saudara kita itu mungkin punya nilai lebih daripada kita atau dibanding kita. Nah, Tamim ibn Aus Ad-Dari itu sangat suka dan cenderung dengan membaca Al-Quran. Bahkan di dalam sejarah, para ulama mengatakan beliau itu rutinnya setiap 1 pekan sekali khatam Al-Quran. Artinya di 7 hari sekali dia menghatamkan Al-Quran. Karena memang beliau sangat suka sekali dengan Al-Quran. Bahkan pernah ada riwayat yang mengatakan beliau menghatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat. Nah, ini dalam 1 rakaat, bukan dalam 1 sholat. Nah, riwayat-riwayat seperti ini bukan sesuatu yang unik atau sesuatu yang mustahil. Mungkin kalau dinisbatkan kepada kita itu akan mustahil, tapi dinisbatkan kepada para ulama salaf, apalagi golongan sahabat yang sudah dikatakan oleh Nabi, khairun nas qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebagaimana disebutkan dari Abdullah bin Mas'ud, sebaik-baik manusia itu adalah generasiku. Kemudian setelah mereka, kemudian setelah mereka. Oleh karena itu kisah-kisah, berita-berita yang mengatakan sahabat fulan seperti Utsman bin Affan pernah menghatamkan Al-Quran dalam witirnya atau dalam sholat witirnya. Tamim ibn Aus Ad-Dari pernah menghatamkan Al-Quran di dalam 1 rakaatnya. Hal-hal yang tidak mustahil. Mungkin akan mustahil bila dinisbatkan kepada kita. Tapi dinisbatkan kepada sahabat, nah itu sesuatu yang hal-hal yang tidak mustahil bagi mereka. Karena memang mereka seperti yang dikatakan oleh para ulama, sahabat itu bila membaca Al-Quran sulit untuk menghentikan bacaan. Karena nikmatnya dengan membaca Al-Quran sehingga saat membaca Al-Quran mereka sulit untuk menghentikan bacaan. Tamim Ad-Dari, Ubay bin Ka'ab, Utsman bin Affan, Zaid bin Thabit, dan Tamim ibn Aus Ad-Dari adalah para pengumpul Al-Quran di masa Rasul. Jadi Rasulullah SAW memberikan kepercayaan kepada beberapa sahabat untuk menuliskan Al-Quran. Salah satu yang diberikan kepercayaan untuk menulis Al-Quran adalah Tamim ibn Aus Ad-Dari. Jadi perawi hadis kita ini luar biasa, paling suka dengan urusan Al-Quran. Adapun untuk qiyamul lail atau salat tahajudnya, beliau selama atau sejak masuk Islam tidak pernah meninggalkan untuk sholat tahajud. Bahkan diceritakan pernah suatu malam beliau tidak dalam keadaan sakit, tidak dalam keadaan musafir, tertinggal sholat tahajud. Maka beliau menghukum dirinya dengan tidak tidur di malam hari selama 1 tahun. Untuk apa? Untuk berzikir, bertasbih, bertahmid, qiyamul lail, dan seterusnya. Intinya beliau begitu menyesali apa yang dilakukan, apa yang telah terjadi pada dirinya, yaitu tertinggal sholat tahajud. Akhirnya beliau menghukumi dirinya dengan tidak tidur selama 1 tahun. Subhanallah. Maksudnya tidak tidur di waktu malam. Beliau ganti ketinggalan sholat tahajudnya di malam itu dengan beribadah sampai di waktu pagi. Ini adalah semangatnya beliau di dalam membaca Al-Quran dan semangatnya beliau di dalam
mendirikan sholat tahajud. Seringkali Tamim ibn Aus Ad-Dari saat membaca satu ayat diulang-ulang sambil menangis hingga mendekati waktu subuh. Jadi waktu salat beliau tahajud, di saat membaca ayat, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan adab, ayat-ayat yang berkaitan dengan ancaman Allah, berkaitan dengan mereka yang melakukan kemaksiatan, itu beliau tidak bisa pindah atau tidak bisa berpindah dari ayat yang dia baca. Dia baca lalu menangis, diulang lagi dia baca, dia menangis. Sampai kadang-kadang satu rakaat hampir mendekati waktu subuh tidak menambah ayat kecuali ayat itu yang diulang-ulang. Karena beliau tidak kuat dan tadaburnya yang luar biasa sehingga sambil menangis beliau membaca ayat itu sampai mendekati subuh. Diceritakan saat beliau membaca surat Al-Jathiyah di ayat yang Al-Jathiyah di ayat ke-21, am hasiballadzina jtarahu sayyi'at an naj'alahum kalladzina amanu wa amilus salihati sawaa'a mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Ketika membaca surat Al-Jathiyah ayat 21 ini beliau pernah sholat tahajud hampir menjelang subuh baru selesai di ayat 1 saja ini. Beliau ulang-ulang dan pada menangis lalu dia diulang lagi. Begitulah kekhusyuan dan tadabbur daripada sahabat Nabi yang bernama Tamim ibn Aus Ad-Dari. Beliau luar biasa di dalam menghidupkan malamnya dan membaca Al-Qur'annya. Tamim ibn Aus Ad-Dari ada yang mengatakan adalah orang yang pertama kali memberikan penerangan di dalam masjid. Di zaman Rasulullah SAW, masjid itu tidak ada lampunya. Di zaman Abu Bakar pun tidak ada lampu. Di zaman Umar, zaman Utsman. Nah, di masa atau saat Tamim Ad-Dari di Syam mendapati lampu itu, masjid itu gelap, tidak ada penerangan, lalu beliau membuat penerangan di masjid. Oleh karena itu ada yang mengatakan Tamim ibn Aus Ad-Dari adalah orang yang pertama kali memberikan penerangan di masjid, yaitu dibuat seperti lampu. Tentunya lampu di zaman dulu bisa jadi obor atau pokoknya penerangan. Yaitu jadi kata para ulama, orang yang pertama kali memberikan penerangan di dalam masjid, yaitu lampu yang pertama, ya, memberikan lampu atau obor yang pertama di masjid adalah Tamim ibn Aus Ad-Dari. Sebelumnya tidak ada yang memberikan lampu di masjid. Ini adalah yang dikatakan oleh para ulama dan Tamim ibn Aus Ad-Dari wafat pada tahun 49 Hijriah. Jadi wafat pada tahun 49 Hijriah. Hadisnya yang tercatat di dalam beberapa kitab ada 18, yaitu ada 18 hadis, yaitu tidak terlalu banyak riwayat dari Tamim ibn Aus Ad-Dari, hanya 18 hadis dan di dalam kitab Sahih Muslim hanya satu. Nah, apa yang kita baca ini adalah satu-satunya riwayat Tamim Ad-Dari, Tamim ibn Aus Ad-Dari yang ada di dalam kitab Sahih Muslim. Jadi di dalam kitab Sahih Muslim tidak ada hadis yang diriwayatkan oleh Tamim Ad-Dari kecuali hadis yang kita baca pada hari ini, yaitu ad-dinu nasiha. Dikatakan di situ ad-dinun nasiha, agama itu adalah nasihat. Sebelum kita baca atau kita terangkan tentang hikmah atau penjelasan dari hadis ini, ada beberapa vocab mufrodat yang perlu kita ketahui. Ad-din, dikatakan situ ad-dinu. Ad-dinu itu kalau kita menerjemahkan adalah agama. Di dalam bahasa Arab, ad-din al-millah. Agama ad-din itu adalah al-millah, kepercayaan, keyakinan. Atau bisa juga perbuatan-perbuatan yang didasari oleh agama. Itu namanya millah. Makanya di dalam Al-Quran, walan tardo ankal yahud hatta tattabi'a millatahum. Walan tardo ankal yahud. Tidak akan ridho kepada kamu orang-orang Yahudi sampai kalian mengikuti millatahum. Millah di sini adalah bisa diterjemahkan agama mereka. Bisa diterjemahkan juga millah, perbuatan-perbuatan yang diyakini dari dasar agama
Itu namanya millah. Dan misalkan saat ini di agama Yahudi. Agama Yahudi itu ternyata tidak pernah mereka menginginkan kita masuk ke agama mereka. Makanya mereka tidak mengajak orang di luar agama Yahudi masuk ke Yahudi. Karena mereka menganggap Yahudi itu adalah agama suci. Dan tidak layak bagi orang-orang yang tidak suci untuk masuk agama mereka. Jadi lain bareng dengan Nasrani. Nasrani itu berdakwah untuk kita masuk Nasrani. Tapi Yahudi tidak. Mereka menganggap Yahudi itu adalah agama yang berdasarkan keturunan yang tidak bisa dipeluk oleh semua orang. Kecuali mereka yang punya keturunan dari Ishak atau Yahudi, Bani Israel. Jadi di ayat yang mengatakan walantar doan kal Yahud hatta tatabi amillatahum, orang-orang Yahudi tidak akan ridho dengan kalian sampai kalian mengikuti millah. Nah, kalimat millah di sini para ulama tafsir mengatakan bukan agama, tapi perbuatan-perbuatan, kerjaan-kerjaan, perlakuan-perlakuan mereka. Jadi artinya orang Yahudi tidak akan ridho kepada kalian sampai kalian itu melakukan apa yang dia kerjakan, apa yang diinginkan. Jadi bukan supaya kita masuk agama mereka, tapi supaya kita melakukan apa yang mereka lakukan. Misalkan apa yang mereka inginkan, kita lakukan. Itulah. Jadi Yahudi itu bukan mau menarik kita masuk ke Yahudi, tapi Yahudi itu ingin kita melakukan apa yang mereka kehendaki. Apa yang mereka inginkan kita lakukan. Baik produk-produk, hal-hal yang kita tahu, misalkan perbuatan Yahudi, itu walaupun Anda tidak masuk ke Yahudi cukup. Yang penting Anda mengikuti apa yang kami inginkan. Itu millah. Jadi ad-din itu agama, bisa juga al-millah. Yaitu kalau di hadis ini ad-dinu ini menggunakan al. Al itu al-ma'rifah. Nah, maksudnya kalau ada kalimat al itu menunjukkan sesuatu yang sudah jelas. Jadi ad-dinu maksudnya dinul Islam. Tapi kalau dinun itu masih umum sifat agama. Itu namanya dinun. Tapi kalau sudah ad-dinu berarti maksudnya adalah agama Islam. Dikatakan inna dina indallahi Islam. Inna dina sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Jadi kalau sudah pakai alif lam artinya itu Islam. Jadi ad-dinu agama Islam itu nasihat. An-nasihat di dalam mufradnya, di dalam mufradatnya disebut al-khalus. Apa itu al-khalus? Al-khalus itu keikhlasan. An-nasihat kesucian. Jadi an-nasihat ay al-khalus. Jadi nasihat atau al-khalus itu bisa diterjemahkan kesucian dan keikhlasan. Jadi agama Islam itu adalah kesucian. Agama Islam itu adalah keikhlasan. Itu kalimat ad-dinu nasihat. Jadi kalimat ad-dinun nasiha artinya agama Islam itu adalah an-nasiha. An-nasiha adalah al-khalus. Kesucian dan keikhlasan. Makanya suka orang disebut kalimat nasihat itu kalau di dalam bahasa Arab kesucian atau keikhlasan. Jadi kalau ada seseorang yang menasehati orang lain, tapi ada niat-niat lain dari nasihat itu, maka itu bukan nasihat namanya. Jadi saya misalkan memberikan nasihat kepada fulan, tapi saya menginginkan fulan memberikan saya uangnya. Saya memberikan nasihat kepada fulan, tapi saya ada sesuatu yang diinginkan dari nasihat yang diberikan. Misalkan saya memberikan nasihat kepada fulan supaya si fulan memberikan uang kepada saya. Itu bukan nasihat namanya. Karena nasihat itu mestinya adalah ikhlas karena Allah, suci karena Allah, tidak ada embel-embel keinginan dari nasihat tadi. Saya memberikan nasihat kepada fulan supaya fulan menghormati saya. Itu bukan nasihat. Nah, mungkin kalau kata orang sekarang modus ya, mungkin ada sesuatu yang diinginkan di luar daripada nasihat itu. Tapi kalau saya nasihat ikhlas karena mengharap pahala dari Allah, itulah yang disebut dengan nasihat. Oleh karena itu kadang-kadang orang memberikan nasihat tapi tidak bisa diterima sama orang yang dinasehati. Ya mungkin karena tadi makna dari nasihat tadi tidak ada di dalam diri orang tadi. Misalkan saya menasehati fulan karena saya marah, benci sama si fulan. Nah, itu bukan nasihat. Maka orang yang menasehati dengan penuh kebencian sulit untuk diterima oleh orang yang dinasehati.
Karena bukan nasihat. Nasihat itu adalah ikhlas, suci, bersih, tidak ada niatan lain, tidak ada sesuatu yang menyebabkan kita memberikan nasihat kecuali hanya mengharap pahala dari Allah. Maka itu adalah kata nasihat. Jadi ada orang yang menasehati seorang supaya dipuji, ada orang menasehati seorang biar dapat uang, ada yang nasihati ya maaf biar dicintai dan seterusnya. Itu bukan nasihat. Nasihat itu adalah al-khalus. Nasihat itu adalah kesucian dan keikhlasan. Jadi agama itu ad-dinun nasihat. Agama Islam itu adalah kesucian. Agama Islam itu adalah keikhlasan. Dan a'immatul muslimin maksudnya adalah para pemimpin kaum muslimin. Dan amatuhu maksudnya adalah kaum muslimin secara umum. Jadi itu adalah mufrodat atau vokab dari perbendaraan makna kalimat di ayat di hadis tadi. Rasulullah bilang ad-dinu nasihat. Agama Islam itu adalah nasihat. Agama Islam itu adalah kesucian. Kulna, para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah. Agama itu nasihat, agama itu kesucian ya Rasul. Iya. Untuk siapa agama dan agama yang bersifat kesucian dan keikhlasan itu? Maka Nabi menjawab, qala lillah. Agama Islam itu adalah kesucian atau keikhlasan yang pertama lillah, karena Allah atau untuk Allah. Nah, jadi makna mufradat ini atau vokab ini perlu saya jelaskan makna kalimat supaya tidak salah paham. Karena kalau kita secara tekstual, secara redaksi di hadis ini nanti memiliki pemahaman yang agak rumit. Misalkan begini, agama itu nasihat untuk Allah. Kok agama nasihat untuk Allah? Nah, itu akan jadi pusing. Tapi kalau kita tahu makna khalus, makna secara bahasa, maka kita tidak akan sulit. Ad-dinun nasihat lillah. Agama itu adalah kesucian dan keikhlasan untuk Allah. Nah, itu maksudnya. Jadi bukan nasihat untuk Allah, bukan nasihat dalam artian nasihat kita memberikan wejangan. Nah, jadi nasihat itu adalah keikhlasan, kesucian. Jadi ad-dinu nasihat. Agama itu adalah keikhlasan yang pertama lillah, untuk Allah. Dan Al-Imam Ibnu Rajab di dalam kitabnya Jamil Ulum wal Hikam mengatakan sihhatul i'tiqadi fi wahdaniyatihi wa ikhlasun niyati fi ibadati. Yang dimaksud ad-dinun nasihat lillah, agama itu adalah keikhlasan untuk Allah, adalah sihhatul i'tiqad, yaitu benarnya keyakinan fi wahdaniyati, di dalam kemahaesaan Allah, wa ikhlasun niyya fi ibadati, dan ikhlasnya niat di dalam beribadah. Jadi kalimat ad-dinun nasihat, agama itu adalah keikhlasan yang pertama lillah, maksudnya adalah agama itu kesucian, keikhlasan di dalam akidah dan keikhlasan di dalam ibadah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ada orang yang beragama Islam tetapi etikotnya, keyakinannya, akidahnya tidak betul, maka itu agama tidak sempurna. Karena agama itu harus khulu ad-nasihat. Agama itu harus ikhlas lillah, untuk Allah. Maksudnya orang yang beragama harus bertauhid dengan benar. Tidak boleh melakukan kemusyrikan, tidak boleh melakukan mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ikhlas fi ibadati, dan juga ikhlas di dalam beribadah. Jadi kalau orang beragama Islam tapi ibadahnya bukan karena Allah, sholatnya bukan karena Allah, sedekahnya bukan karena Allah, puasanya bukan karena Allah, nah ini merusak daripada agama Islam itu. Jadi untuk menjaga keislaman orang supaya sempurna agamanya, maka jadikan ad-dinun nasihat lillah. Jadikan agama itu keikhlasan, kesucian di dalam akidah kita, keikhlasan, kesucian dalam ibadah kita. Yang kedua, wali kitabi. Agama itu an-nasihat. Yang kedua, liman ya Rasul, li kitabi, untuk kitabnya. Maksudnya apa? Yaitu beriman kepada Allah dan memuliakan Al-Quran. Artinya atau kitab ya. Di situ disebut wali kitabi, yaitu kitabnya Al-Quran. Jadi ad-dinun nasihat. Agama itu adalah keikhlasan di dalam mengikuti Al-Quran.
Ad-dinun nasiha li kitabi. Agama itu adalah kesucian di dalam mensucikan Al-Qur'an. Ini merupakan penjelasan kalimat ad-dinun nasiha li kitabi. Jadi kalau ad-dinun nasiha lillah maksudnya ikhlas bertauhid, ikhlas dalam beribadah. Tapi kalau ad-dinun nasiha li kitabi maksudnya adalah mensucikan, mengikuti, memuliakan Al-Qur'an. Jadi agama Islam itu adalah orang yang memuliakan, tentunya selain mengimani, memuliakan, mensucikan Al-Qur'anul Karim. Jadi kalau orang yang beragama Islam tapi tidak menghormati Al-Qur'an, tidak memuliakan Al-Qur'an, ini akan merusak. Ini akan merusak agama Islamnya. Maka beriman kepada Al-Qur'an menjadi salah satu kesempurnaan keislaman seseorang. Beriman kepada Al-Quran dan cara memuliakan Al-Quran sudah dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama dengan banyak membaca dan menjaga kehormatannya. Jadi artinya berikan perhatian yang besar terhadap Al-Quran. Jadi agama itu nasihat untuk kitabnya, maksudnya apa? Hendaklah engkau muliakan, engkau sucikan Al-Quran. Itu adalah agama Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menceritakan di dalam surat Al-Furqan di ayat 30, nanti Rasulullah akan mengadukan kekecewaan dirinya terhadap umatnya yang tidak memperhatikan Al-Qur'an. Allah katakan wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa qala ar-rasulu, dan akan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbi, ya Allah, inna qaumi, sesungguhnya kaumku ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, ya Tuhanku, sungguh kaumku ini menjadikan Al-Qur'an sesuatu yang tidak diacuhkan, sesuatu yang tidak diperdulikan. Dia berlaku tidak tidak tahu menahu, tidak memberikan perhatian, acuh terhadap Al-Qur'an. Orang yang ad-dinun nasiha harus memberikan perhatian kepada Al-Qur'an. Ad-dinun nasiha yaitu orang yang harus memuliakan Al-Qur'an. Oleh karena itu jangan sampai kita termasuk dari golongan yang mengecewakan Nabi. Lalu nanti Rasulullah mengadukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di surah Al-Furqan ayat 30 ini Rasulullah mengungkapkan kecewaannya terhadap kaumnya, terhadap umatnya yang tidak memuliakan Al-Quran, yang tidak memberikan perhatian kepada Al-Quran. Maka ingatlah, ad-dinun nasiha li kitabih. Agama itu adalah nasihat untuk kitabnya. Maksudnya sucikan Al-Quran, memuliakan Al-Quran, jaga Al-Quran. Itu adalah ad-dinun nasiha li kitabih. Kemudian yang kedua juga, di antara cara menjadikan Quran itu sebagai kitab yang kita muliakan, kitab yang kita cintai, kitab yang kita ikuti. Yang pertama selain menjaga dan membacanya, yang kedua adalah menghayati maknanya. Itu adalah salah satu bukti bagaimana kita mencintai Al-Quran, bagaimana kita memuliakan Al-Quran, mensucikan Al-Quran, mentadabburinya. Di dalam Al-Quran surat Muhammad ayat 24 Allah katakan afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubihim aqfaluha. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Am ala qulubin aqfaluha. Ataukah hati mereka itu terkunci? Allah mencela orang-orang yang beragama Islam tapi tidak mau mentadabburi Al-Qur'an, tidak mau mempelajari Al-Qur'an. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Apakah mereka tidak mau mempelajari Al-Quran, mentadabburi Al-Quran? Nah, kita kalau ingin menjalankan ad-dinun nasiha, yang kedua adalah li kitabe, maka perhatikanlah Al-Quran. Tadabburi Al-Quran, pelajari Al-Quran. Dan tentunya yang terakhir urusan atau yang berkaitan, yang berhubungan dengan Al-Quran, ad-dinun nasiha li kitabe adalah mengamalkan dan menyebarkan Al-Quran. Jadi selain kita membaca, memperhatikan, beradab, lalu mentadaburi, setelah paham kita mengamalkannya, setelah itu menyebarkannya. Sebagaimana disebutkan dalam surat Shaf ayat 2 dan 3,
Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, kenapa kalian tidak melakukan apa yang kalian ucapkan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kebencian Allah terhadap mereka yang suka berkata tapi tidak melakukannya. Artinya kalau kita sudah membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, lalu kita paham, ayo kita tunjukkan, kita wujudkan pemahaman kita, pengertian kita dalam perbuatan. Karena Allah sangat murka, sangat tidak suka kepada mereka yang memahami Al-Quran, membaca Al-Quran, tapi mereka tidak mengamalkan isi Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran. Sudah kita paham, maka kita wujudkan. Karena Allah katakan tadi, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kebencian Allah, kemurkaan Allah kepada mereka yang sudah membaca Quran, sudah memahami Quran, tapi tidak mengamalkan Al-Quran. InsyaAllah, nasihat yang kedua adalah ad-dinun nasiha li kitabih. Agama itu adalah nasihat, artinya kesucian, keikhlasan bagi kitabnya. Artinya mensucikan Al-Quran. Yang ketiga, wali rasulih. Ad-dinun nasiha li rasulih. Agama itu adalah keikhlasan. Agama itu adalah kesucian li rasulih. Untuk rasulnya. Maksudnya apa? Mengimani dan mempercayai apapun yang dibawa oleh rasulnya. Jadi mempercayai, mengimani tentunya pasti mensucikan, mencintai Nabi Muhammad SAW. Itu adalah nasihat, itu agama itu adalah nasihat untuk kitabnya. Maksudnya adalah agama itu keikhlasan, agama itu adalah kesucian untuk Rasul. Maksudnya apa? Yaitu agama itu keikhlasan, beriman kepada Rasul, mengimani Rasulnya, mencintai Rasulnya, memuliakan Rasulnya, mengikuti Rasulnya. Itulah ad-dinun nasiha. Jadi yang dimaksud kata ad-dinun nasiha li Rasulih, agama itu adalah kesucian dan keikhlasan untuk Rasul. Maksudnya adalah mengimani Rasulullah, mengikuti Rasulullah, mencintai Rasulullah. Itu namanya khulus atau ad-nasiha. Sebagaimana dikatakan dalam surat An-Nisa ayat 80, mayyuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam faqad ata Allah, maka dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan jika kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Niscaya Allah akan cinta kepada kalian dan memberikan ampunan kepada kalian. Artinya ad-dinun nasiha yang ketiga li Rasul, yaitu mengimani, mentaati, mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kecintaan yang kita berikan kepada Rasul melebihi kecintaan kita kepada orang tua kita, melebihi kecintaan kita kepada anak-anak kita, melebihi kecintaan kita kepada seluruh manusia. Bahkan melebihi kecintaan kita kepada diri kita sendiri. Sebagaimana dikatakan dalam hadis Bukhari dari Anas bin Malik, "Wawalladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladi wan nas ajmain." Kata Rasulullah dalam Bukhari Muslim, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kalian tidak akan beriman dengan sempurna sampai kalian mencintai aku melebihi cinta kalian kepada anaknya, kepada orang tuanya, dan juga kepada seluruh manusia. Nah ini tentunya makna ad-dinun nasiha di Rasul. Agama itu adalah kesucian, keikhlasan untuk Rasulnya. Dan tentunya keimanan kepada Rasul ini dapat terlihat, kata ulama, dengan beberapa hal. Kecintaan, keimanan seseorang kepada Rasul dapat terlihat dengan beberapa hal. Di antaranya, kecintaan kita kepada Rasul, keimanan kepada Rasul bisa dilihat dengan beberapa hal. Di antaranya, yaitu suka mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan Rasulullah SAW. Jadi orang yang suka demen, orang yang sering, orang yang mau mempelajari sejarah Rasulullah, baik berkaitan dengan pribadinya, keluarganya, perjuangannya, dakwanya, pokoknya semua yang berkaitan dengan Rasul, dia itu suka sekali. Ini menunjukkan kecintaan kepada Rasul.
menunjukkan keimanan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena memang sering orang Arab mengatakan begini, man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Siapa yang mencintai sesuatu dia suka menyebutnya. Jadi dia akan suka hal-hal yang berkaitan dengan Rasulullah. Ketika dibicarakan tentang keluarga Rasul dia suka. Ketika berbicara tentang sahabat Rasul dia suka. Apalagi bicara tentang Rasulnya. Orang yang tidak suka mempelajari sejarah Rasul atau hal-hal yang berkaitan dengan Rasul, ini menunjukkan adinun nasiha li Rasuli belum berjalan. Jadi kecintaan kepada Rasul, keimanan kepada Rasul dapat dilihat pertama dengan suka mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan Rasulullah. Yang kedua, banyak menyebut atau suka menyebut nama Nabi. Suka mendengar suara yang menyebutkan nama Nabi Muhammad. Suka memuji Rasulullah. Demen sekali, bahagia sekali rasanya bila ada orang yang memuji Rasulullah. Karena begitu di dalam kehidupan kita pun begitu. Kalau kita mencintai seseorang, kita suka menyebut nama orang tersebut. Atau kalau ada orang yang menyebutnya, ya atau menyebut orang yang kita cintai dengan kebaikan, kita suka. Bahkan kalau ada orang yang membicarakan tentang orang yang kita cintai, kita mungkin akan segera ikut duduk di tempat itu, ingin sekali tahu apa yang disebutkan, kebaikan-kebaikan tentang orang yang kita cintai. Atau sebaliknya, dia akan marah ketika yang orang kita cintai itu disebut dengan keburukan. Ketika ada yang membicarakan atau menjelek-jelekan orang yang kita cintai, kita marah. Maka begitu juga kepada Nabi Muhammad. Kalau ada yang menjelek-jelekan Nabi, kita marah. Kita tersinggung. Bahkan kita emosi. Kenapa? Karena Rasulullah kekasih kita, orang yang kita cintai. Jadi tandanya orang cinta kepada Nabi itu selain suka mempelajari, yang kedua banyak menyebut dan suka mendengar atau bahagia saat namanya dipuji atau disebut. Dalam surat Al-Ahzab ayat 56 Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu suka sekali bersalawat kepada Nabi. Orang-orang yang beriman bersalawat kalian kepada Rasul. Ini menunjukkan bahwa kecintaan kita, keimanan kita kepada Rasul terlihat selain suka mempelajarinya, kedua suka menyebutnya. Yang ketiga, suka mengikuti apa yang dilakukannya. Nah, ini suka mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Rasulullah, sunnah-sunnah Rasul dia berusaha untuk melakukannya. Ini tentunya tadi di dalam Al-Quran sudah dikatakan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Mengikuti Rasul adalah sebuah tanda kecintaan kita kepada Allah dan Rasul. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, wa ma yazalu abdi yatagharrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Tidak ada seorang yang berusaha selalu mendekatkan diri kepadaku dengan menjalankan sunnah-sunnahku, niscaya akan aku mencintainya. Jadi ada pertama suka menyebutnya, suka mempelajari tentang Rasul. Yang kedua suka berselawat kepada Nabi Muhammad atau suka dengan orang yang memuji Nabi Muhammad. Yang ketiga mengamalkan sunnah-sunnahnya. Yang keempat, menyebarkan syariat. Jadi kita bukan hanya menyebarkan pribadi Nabi Muhammad, juga kita suka menyebarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kita suka menyebarkan apa yang dibawa oleh orang yang kita cintai. Kadang-kadang kaul-kaul atau akwal atau perkataan-perkataan dapat dari orang yang kita cintai itu bukan hanya disimpan dalam hati, tapi kadang-kadang kita sebarkan. Kita beritahukan kepada orang itu sebagai bukti tanda kecintaan kita kepada orang yang berbicara tadi. Nah, bagaimana dengan Nabi Muhammad? Orang yang mencintai Nabi Muhammad akan menyebarkan syariat Nabi Muhammad, akan menyebarkan nasihat Nabi Muhammad. Itulah orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad. Kemudian yang ke berapa itu? Yang pertama tadi mempelajari sejarah yang berkaitan dengan Rasul, suka menyebut namanya, kemudian mengamalkan sunnahnya. Yang keempat menyebarkan syariat. Yang kelima yaitu membela saat ada yang menghina. Saat ada orang yang menghina Rasul, kita emosi, kita marah, kita peduli. Nah ini menunjukkan orang itu beriman. Itu menunjukkan bahwa orang itu memiliki andin nasihat li Rasuli, ikhlas, cinta. Jadi seperti kita juga begitu.
Ketika ada yang menyinggung orang tua kita, kita akan marah. Kenapa? Karena orang tua kita sangat kita cintai. Ketika ada yang menyinggung ibu kita, wah kita marah besar. Bagaimana kalau yang disinggung itu Nabi Muhammad? Makanya kalau ada orang yang kalau orang tuanya, ibunya, istrinya, anaknya disinggung marah, tapi saat Rasulullah disinggung, Rasulullah dihina, Rasulullah dihindarkan, dia tidak marah, berarti belum sempurna imannya. Karena iman seseorang itu akan sempurna ketika beliau atau ketika dia itu marah ketika kekasihnya yaitu Nabi Muhammad SAW disinggung. Nah ini tentunya ciri-ciri. Yang terakhir, mencintai siapapun dan apapun yang dicintai oleh Rasul SAW. Sebagai tanda ad-dinun nasiha li Rasul, agama itu kesucian, keikhlasan untuk Rasul, maksudnya apa? Mencintai siapapun yang dicintai Rasulullah. Membenci siapapun yang dibenci oleh Rasul SAW. Nah, maka Rasulullah cinta sekali dengan sahabat, maka kita cinta kepada sahabat. Rasulullah sangat cinta sekali dengan keluarga, maka kita cinta dengan keluarga Nabi. Nabi itu sangat cinta dengan umatnya, maka kita pun harus mencintai umatnya. Begitulah tanda ad-dinu an-nasiha li Rasulih. Nah, insya Allah kita semuanya bisa menjalankan apa yang dinasihatkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, jadi ad-dinun nasiha, agama itu keikhlasan kesucian untuk Allah, agama itu keikhlasan kesucian untuk malaikat, maaf untuk kitab, agama itu nasihat dan keikhlasan untuk Rasul. Yang keempat adalah an-nasiha li'aimatihim. Ad-dinun nasiha, agama itu adalah kesucian, keikhlasan untuk siapa? Li'aimatihim, untuk para pemimpin mereka. Artinya apa? Di sini Allah perintahkan kita untuk taat, untuk mengikuti para pemimpin kita, para pemimpin kaum muslimin. Sebagaimana dikatakan dalam surat An-Nisa 59, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan para pemimpin di antara kalian. Jadi mengikuti, mentaati pemimpin merupakan bagian dari agama. Agama Islam itu merupakan agama yang syamil, kamil, agama yang lengkap, tidak ada celah. Agama Islam itu bukan hanya berkaitan dengan ibadah saja, bukan hanya bagaimana cara sholat, puasa, zakat, haji, ibadah mahdhah. Islam ini bukan hanya agama yang ada di satu tempat, di tempat lain tidak ada. Islam itu ada di masjid, Islam itu ada di jalanan, Islam itu ada di pasar, Islam itu ada di kantor, Islam itu ada di pemerintahan, Islam itu ada di pedagang, Islam itu ada di semua tempat. Dan juga Islam itu membahas ibadah yang berkaitan dengan Allah. Begitu juga yang berkaitan dengan sesama. Bahkan agama itu juga membahas tentang bagaimana bernegara. Salah satunya hadis ini. Bahwa ayat ini yaitu surat Ali Imran 59. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri. Di sini ada perintah untuk mentaati pemimpin. Nah, di sini menunjukkan bahwa Islam itu tidak lepas dari kenegaraan. Makanya kalau ada dai-dai, ustadz-ustadz yang menyinggung tentang politik di dalam beragama atau saat menjelaskan agama, itu hal yang biasa dan itu memang merupakan salah satu ajaran Rasul. Jadi ajaran Rasul itu tidak, atau ajaran Islam itu tidak anti dengan politik, tidak anti dengan kehidupan bernegara dalam ekonomi dan seterusnya. Islam itu masuk ke semua lini kehidupan kita. Jadi jangan pernah membelah, jangan pernah membatasi. Kemudian kalau kata orang ini mengkebiri agama hanya di dalam bab sholat, puasa, zakat, tidak, tapi dalam bernegara. Maka di hadis ini lihat, ad-dinun nasiha li'a'immatihim. Agama itu adalah kesucian, keikhlasan untuk para pemimpin mereka. Nah, di sini dijelaskan bagaimana Islam itu meliputi berbagai macam aspek kehidupan, di antaranya adalah bernegara. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, as-sam'u wa ta'atu 'alal mar'il muslim
fi ma'ahab wa karih. Taat, mendengar dan taat. Mentaati dan mendengar bagi seorang muslim merupakan sebuah kewajiban. Baik di perkara yang dia sukai atau yang dia tidak sukai. Malam yu'mar bimaksiatin. Selama pemimpin tadi tidak nyuruh pada kemaksiatan. Fa'in umira bimaksiatin. Apabila pemimpin tadi menyuruh pada kemaksiatan. Falasam alai wala ta'ata. Maka tidak ada kewajiban untuk mendengar dan taat. Jadi kita diperintahkan untuk taat. Dan itu adalah bagian daripada keagamaan. Oleh karena itu di dalam penjelasan para ulama, haram hukumnya orang-orang yang memberontak atau mengkudeta pemerintahan yang resmi, yang sah. Maka ketika ada pemberontakan atau kudeta, ini merupakan pelanggaran di dalam syariat Islam. Dan orang yang mati saat kudeta atau saat memberontak, maka termasuk dosa besar. Nah, ini menunjukkan bagaimana agama itu adalah nasihat atau kesucian dan keikhlasan di dalam mentaati para pemimpin. Selama, tapi dengan catatan tadi, selama pemimpin tadi tidak bermaksiat atau tidak menyuruh pada kemaksiatan. Berdasarkan Al-Quran tadi surat An-Nisa, bahwa ketika perintah ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa ulil amri. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri. Bila kita perhatikan, ketika perintah untuk taat kepada Allah, ada kalimat atiullah. Ketika perintah taat kepada Rasul, atiur Rasul. Tapi ketika taat kepada ulil amri, tidak ada kalimat atiu. Ini menunjukkan taat kepada Allah dan Rasul mutlak, tanpa syarat. Harus as-sama' wa ta'ah. Harus mendengar dan taat bagi Allah dan Rasul. Tapi ketika berkaitan dengan pemimpin, maka di situ tidak ada kalimat atiullah. Tapi langsung wa ulil amri. Ini menunjukkan ketaatan kepada ulil amri tidak mutlak. Bagaimana? Apakah kita harus taat dan mengikuti aturannya? Maka dilihat apakah bertentangan dengan syariat atau tidak. Ketika bertentangan dengan syariat, maka tidak ada kewajiban untuk mengikutinya. Nah, seperti yang tadi dikatakan oleh Rasulullah SAW, la sam'ata wa la ta'ah. Tidak ada kewajiban untuk mengikuti dan mendengarkan aturan yang dibuat yang melanggar syariat Nabi Muhammad SAW. Itulah taat atau agama nasihat. Ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat, agama itu keikhlasan, kesucian untuk para pemimpin. Dan ditutup hadis tadi dengan kalimat wali amatihim. Agama itu nasihat untuk masyarakat secara umum. Maksudnya apa? Bahwa menyayangi, menyayangi keikhlasan dalam memberikan kecintaan kepada umat Nabi Muhammad itu adalah bagian dari agama. Jadi hendaklah kita mencintai saudara kita muslimin. Semua kita cintai. Lewat atau sudah melewati tidak perlu melihat apa mazhab. Yang penting di umat Nabi Muhammad, dia adalah umat Rasul, di umat Islam, maka harus kita sayangi, harus kita cintai dengan ikhlas karena ad-dinun nasihat wali amati. Ada kalimat dan untuk seluruh umat, yaitu umat Nabi Muhammad. Insya Allah kita semuanya bisa menjalankan arti makna ad-dinun nasihat illa wali kitabi, wali rasulih, wali aimatihim, wali amatihim. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan secara singkat hadis yang ketujuh dari kitab Arba'in Nawawiyah dari Tamim Ad-Dari. Semoga apa yang kita pelajari mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu atas materi yang disampaikan. Alhamdulillah sudah selesai Ustaz untuk kajian hadis yang ketujuh. Mohon izin Ustaz, kita masih ada waktu sekitar 5 menit lagi. Mungkin mohon izin ada 2 pertanyaan di chat dari Pak Hari dan Pak Amin. Izin saya bacakan Ustaz. Silakan. Untuk pertanyaan yang pertama dari Pak Hari. Izin bertanya, bagaimana sikap kita
terhadap orang yang saat ini mempertanyakan tentang habaib yang diklaim bukan keturunan Rasulullah SAW. Itu yang pertama, Ustadz. Izin kedua, Ustadz, ya, langsung dari Pak Amin. Assalamualaikum, Ustadz. Izin bertanya mengenai zikir bil kauli yang muayyanah seperti zikir pagi, sore, habis sholat, dan sebagainya. Dengan jumlah angka-angka tertentu itu, apakah merupakan jumlah minimal atau jumlah yang paling afdol untuk dilakukan, dan apakah amal yang lebih afdol dilaksanakan pada waktu tertentu dibandingkan amal yang lain? Syukran, Ustadz. Mungkin dua dulu aja, Ustadz. Nanti masih ada dari Bu Isti, Ustadz. Iya, memang sekarang sedang rame ya berkaitan dengan apakah habaib itu benar dari keturunan atau dzurriyyah Ahlul Bait. Nah, tentunya yang pertama tentunya kita bahas yang pertama tentang Ahlul Bait. Ahlul Bait itu adalah keluarga Nabi. Orang yang hidup di keluarga Nabi, khusus istri Rasulullah, para istri Nabi, dan Ali, Fatimah, Hasan, dan Husain itu disebut dengan Ahlul Bait. Nanti ada keluarga Nabi. Jadi keluarga Nabi itu ada yang disebut Ahlul Bait. Ahlul Bait itu adalah para istri Nabi dan para mantu Nabi. Misalkan Ali bin Abi Thalib, kemudian Hasan dan Husain cucu Nabi, dan juga Fatimah. Itu adalah Ahlul Bait. Nanti ada namanya Al-Qurba. Yang sering kita dengar ya, illal mawaddah fil qurba. Al-Qurba itu adalah kerabat Nabi. Kerabat Nabi itu seperti keluarga dari Abbas bin Abdul Muttalib. Itu kan misanan-misanan Nabi, sepupu Nabi, paman Nabi, itu namanya kurba. Itu disebutkan dalam Al-Quran tentang Al-Qurba. Kemudian ada juga keluarga Nabi yang keturunannya itu disebut dengan dzurriyyah atau itrah. Jadi itrah itu atau dzurriyyah itu adalah keturunan Nabi. Jadi bukan Ahlul Bait. Beda antara Ahlul Bait dengan dzurriyyah. Ahlul Bait itu orang keluarga Nabi yang hidup di masa Nabi. Tapi keluarga Nabi, anak keturunan dari keluarga Nabi disebut dengan dzurriyyah atau itrah. Tentunya tentang keluarga Nabi sepakat keberadaannya karena ayat. Nah, surat Al-Ahzab ayat 33, innama yuridullah yudhiba ankum rijza ahlal bait. Itu sudah jelas. Begitu juga dalam hadis-hadis Nabi Muhammad yang menyebutkan tentang Fatimah, tentang Ali, tentang Hasan, tentang Husain, dan istri-istri Nabi itu sudah jelas adanya. Kemudian yang menjadi permasalahan, apakah keturunan itu masih ada setelah Nabi Muhammad tiada? Nah, di sini kalau kita lihat jumhur sepakat para ulama salaf itu ada. Jadi keturunan Nabi tidak putus setelah meninggalnya Nabi, tapi mereka tetap ada. Jangankan Nabi, bahkan turunan Abu Bakar juga masih ada, keturunan Utsman masih ada, keturunan Umar juga masih ada, keturunan sahabat-sahabat itu ada. Dan keturunan Nabi pun ada. Bahkan keberadaan keturunan Nabi ini dijamin di dalam Al-Quran. Kalau kita baca nanti surat Al-Kautsar, ya inna syani'aka huwal abtar. Itu ceritanya kan Al-As ibn Wa'il waktu itu mengejek Nabi, mengatakan bahwa keturunan Nabi itu habis. Ketika putra-putra Nabi meninggal, itu Al-As ibn Wa'il mengatakan an-Nabi huwal abtar. Nabi itu abtar. Abtar itu kalau diterjemahkan orang yang tidak punya keturunan. Lalu Nabi sedih tentunya dengan tuduhan dari atau ejekan dari Abul As ibn Wa'il. Maka Allah membantah tuduhan Al-As ibn Wa'il dengan turun ayat inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguh yang benci kepadamu wahai Muhammad itulah yang abtar. Nah, ini menunjukkan ayat ini bahwa surat abtar atau kalimat inna syani'aka huwal abtar, sungguh yang benci kepadamu huwal abtar. Berarti Nabi tidak abtar. Kalau keturunan Nabi putus berarti itu abtar. Terus hadis-hadis tentang Imam Mahdi. Kalau kita bicara tentang hadis Imam Mahdi, itu luar biasa. Di antaranya Al-Imam Suyuti, Al-Imam Syaukani, dan para ulama ahli hadis mengatakan bahwa hadis-hadis Imam Mahdi itu mutawatir. Arti mutawatir, hadis yang jumlahnya karena banyaknya sulit untuk diingkari. Bahkan sebagian ulama mengatakan ini termasuk bagian dari akidah. Jadi dari segi hadis tidak ada yang meragukan Imam Mahdi itu ada.
Yang kedua, Imam Mahdi bahkan ada yang memasukkan bagian daripada akidah. Berarti sesuatu yang harus kita yakini. Dan menariknya, Imam Mahdi itu dikatakan, siapa itu Imam Mahdi? Rasulullah mengatakan, Al-Mahdi minna ahlil bait. Imam Mahdi itu dari anak keluargaku. Minna ahlil bait. Di hadis yang lain, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, dan yang lainnya, dari Ummu Salamah, Al-Mahdi min itrati min waladi Fatimah. Imam Mahdi itu dari keturunanku, dari jalur Fatimah. Berarti Imam Mahdi itu ada. Dan Imam Mahdi itu lahirnya di akhir zaman. Berarti menunjukkan di akhir zaman itu masih ada keturunan dari Fatimah. Yaitu Itrah, disebut Duriyah. Makanya Rasul bilang, Mahdi min itrati min waladi Fatimah. Imam Mahdi itu adalah dari anak keturunanku, dari jalur Fatimah. Nah, berarti jumhur ulama sepakat bahwa keberadaan anak keturunan Nabi itu ada sampai menjelang yaumul kiamah. Karena hadis tentang Imam Mahdi itu tidak bisa dipungkiri. Jadi kalau ada yang mengatakan keturunan Nabi sudah putus, berarti Imam Mahdi nanti tidak ada. Berarti hadis yang sampai mutawatir tentang Imam Mahdi tidak berlaku. Nah ini tentunya akan membahayakan tentunya untuk akidah kita. Jadi sepakat Ahlul Bait di masa Nabi itu ada. Dan sepakat juga Ahlul Bait itu akan ada terus sampai datang hari kiamat dan mereka tidak putus. Tapi yang jadi masalah sekarang, yang mengingkari tentang keturunan Nabi, mereka meragukan. Bukan meragukan keberadaannya, tapi meragukan oknumnya. Si fulan betul apa tidak? Misalkan yang disebut habaib di Indonesia. Betul apa tidak itu dari keturunan Nabi? Itu yang jadi pembahasan mereka. Jadi mereka bilang bahwa imam keturunan Ahlul Bait itu ada. Dijamin sampai hari kiamat. Tapi masalahnya Imam Mahdi Ahlul Bait itu habaib itu dari Ahlul Bait atau dari itrah keturunan Nabi atau bukan. Itu yang jadi pembahasan mereka. Sebenarnya kalau kita baca sejarah itu jangan mereka ini menganggap keturunan Nabi itu putus atau mungkin diragukan karena kurang lengkap saya pikir di dalam membaca sejarah tentang mereka, tentang keturunan Nabi. Yang pertama misalkan setelah Rasulullah meninggal itu Hasan dan Husain itu besar sampai dewasa. Tapi di tahun 61 Hijriah terjadi Padang Karbala atau pembantaian di Padang Karbala. Sayyidina Husain memang meninggal, gugur. Dan juga anak-anak laki Sayyidina Husain semuanya gugur. Kecuali satu, Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin itu sepakat ahli sejarah, dia selamat. Sementara anak dari Sayyidina Hasan itu banyak. Hanya 4 yang meninggal dari anak Sayyidina Hasan yang dibunuh. Tapi selebihnya itu hidup. Ada 7 atau 6 riwayat cukup banyak. Muhammad Al-Hanafi ya itu atau dari anaknya Sayyidina Hasan yang dari Fatimah masih banyak yang tidak terbunuh di Padang Karbala. Jadi Sayyidina Hasan banyak yang selamat. Kalau dari Sayyidina Husain, nah, kenapa kita fokus ke Sayyidina Husain? Karena yang di Indonesia ini kebanyakan dari Sayyidina Husain. Kalau Sayyidina Hasan ini banyak di Yordan, di Maroko, itu kebanyakan anak Sayyidina Hasan. Nah Sayyidina Husain nanti anak yang selamat namanya Ali Zainal Abidin. Kemudian Ali Zainal Abidin ini nanti dia dewasa dia tidak berpolitik dan akhirnya dia punya anak banyak. Sena Ali Zainal Abidin. Nah, kalau orang Syiah menyebutnya As-Sujjad ya, disebut As-Sujjad. Nah, Ali Zainal Abidin ini punya anak cukup banyak dan beliau tidak bermain politik karena beliau melihat bagaimana berkah akibat politik terjadi pembantaian dan akhirnya beliau menjaga keturunannya dan tidak bermain politik. Dan Ali Zainal Abidin punya anak cukup banyak. Nah, ada yang mengatakan di dalam sejarah dengan riwayat-riwayat yang sahih bahwa beliau mempunyai anak perempuan. Itu adalah 15 anak perempuan, anaknya beliau, dan anak laki beliau mempunyai 11. Jadi 11 anak laki-laki. Jadi 15 jumlah anak Ali Zainal Abidin ini ada 15 anak, 11 laki-laki, 4 perempuan. Di antara 11 laki-laki anak beliau yang paling terkenal adalah Muhammad Al-Baqir. Nah, kita kenal Muhammad Al-Baqir.
Muhammad Al-Bagir. Muhammad Al-Bagir ini salah satu putra di antara 11 anak dari Al-Zainal Abidin. Nanti Al-Zainal Abidin dari 11 itu punya anak lagi berkembang. Nah, Muhammad Al-Bagir. Nanti Muhammad Al-Bagir punya anak banyak. Muhammad Al-Bagir itu anaknya ada yang mengatakan bahwa anak beliau itu adalah 16. Nah, beliau wafat pada tahun 114 Hijriah. Muhammad Al-Bagir punya anak banyak. Salah satu anak yang paling ngetop adalah Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq ini nanti menjadi guru Imam Malik. Bahkan Imam Abu Hanifah pernah belajar dengan Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq nanti punya anak murid Sufyan. Sufyan ibn Uyainah punya murid Sufyan Ats-Tsauri, punya murid Imam Bukhari. Jadi Ja'far Shadiq ini adalah salah satu guru-guru daripada para imam di zaman itu. Dan Ja'far Shadiq nanti punya anak sangat banyak. Yang paling ngetop dari Ja'far Shadiq adalah Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi. Nanti selain Ali Al-Uraidi punya anak Musa Al-Kadzim. Musa Al-Kadzim nanti jadi imam 12 nanti. Dan Musa Al-Kadzim nanti banyak lagi. Nah, kita ambil Ali Al-Uraidi. Kenapa Ali Al-Uraidi? Karena dari jalur Ali Al-Uraidi lah nanti turunan Ahlul Bait Nabi Muhammad yang ada di Indonesia. Dari Ali Al-Uraidi, saya singkat saja karena memang ini kalau mau baca atau pembahasan khusus, sebenarnya sih kita bisa nanti membahas secara khusus tentang asal-muasal keturunan ini. Semua dari Sayyidina Husain, dari Ali Zainal Abidin, dari Muhammad Al-Bagir, dari Ja'far Shadiq, sampai Ali Al-Uraidi itu tinggalnya di Madinah. Ali Al-Uraidi nanti punya anak banyak, menyebar di kota Madinah. Setelah Ali Al-Uraidi meninggal, salah satu anak beliau yang bernama Muhammad, yaitu Muhammad An-Nagib, yaitu Muhammad An-Nagib ini langsung pindah. Jadi dia bawa beberapa keluarganya, dibawa dari kota Madinah pindah ke Basrah. Sementara sebagian anak-anak dari Sayyidina Ali Al-Uraidi masih ada di Madinah, menyebar di Madinah, Mekah. Tapi dari Muhammad An-Nagib pindah ke Basrah dengan beberapa anak. Di Muhammad An-Nagib di Basrah nanti lahir punya anak beberapa anak, di antaranya Isa Ar-Rumi. Isa bin Muhammad bin Ali ibn Ja'far ibn Muhammad Al-Bagir ibn Ali Zainal Abidin ibn Husain ibn Ali bin Fatimah binti Rasul SAW. Jadi akhirnya Muhammad An-Nagib pindah ke Basrah, berkembanglah keturunannya di Basrah, salah satu anaknya namanya Isa Ar-Rumi. Nah, nanti tentunya kalau saya lebih detailkan, rata-rata anaknya yang jarang yang di bawah 11. Ada yang 16, ada yang anak laki-laki, banyak. Dan di sini Isa Ar-Rumi punya anak nanti banyak. Salah satu anak yang paling ketop adalah Ahmad. Nah, Ahmad ini punya anak banyak di kota Basrah. Tapi terjadi pergolakan politik di Basrah yang mengerikan, banyaknya timbulnya Syiah Qaramithah. Nah, Syiah Qaramithah ini yang pernah mengambil Hajarul Aswad. Hajarul Aswad pernah dibawa oleh Qaramithah. 21 tahun Ka'bah itu pernah nggak ada Hajar Aswad yang pernah diambil oleh Syiah Qaramithah. Syiah Qaramithah sangat banyak di kota Basrah. Dan juga politik yang sangat menegangkan saat itu, akhirnya Ahmad ibn Isa ibn Muhammad ibn Ali ibn Ja'far ibn Muhammad ibn Ali Zainal Abidin ini, Isa Ar-Rumi punya anak Ahmad. Ahmad ini menyelamatkan anak keturunannya yang dahsyat ini, politik di Basrah. Akhirnya Ahmad membawa beberapa anaknya, di antaranya adalah Abdullah. Abdullah ini suka dipanggil Ubaidillah. Nanti kalau baca sejarah, lahirnya dikasih nama Abdullah, umur 21 tahun, lebih dikenal dengan Ubaidillah. Berangkatlah Ahmad dan anak-anaknya, di antaranya 4 orang anak lakinya, di antaranya adalah Abdullah atau Ubaidillah ke Mekah, ke Madinah, dan akhirnya pindah ke Hadramut. Jadi dari Basrah tinggal di Hadramut. Sementara Imam Ahmad anaknya masih ada di Basrah, beberapa orang ditinggal, tapi yang ikut adalah Abdullah atau Ubaidillah, salah satunya berangkat ke Hadramut. Dari Hadramut tinggallah di Hadramut. Di Hadramut waktu itu banyak kaum Mu'tazilah. Jadi kalau di Basrah banyak Qaramithah, Syiah Qaramithah, di Hadramut banyak Mu'tazilah. Atas permintaan orang-orang Hadramut, Yaman, akhirnya Ahmad berangkat ke Hadramut. Maka disebutlah Ahmad Al-Muhajir. Ahmad Al-Muhajir itu karena beliau hijrah dari Basrah ke Hadramut. Isa nanti disebut Isa Ar-Rumi, bapaknya Ahmad bin Isa Ar-Rumi, karena orang kayak orang Romawi, matanya biru, rambutnya bule, maka disebutlah Isa Ar-Rumi. Nanti bapaknya dia namanya Muhammad An-Nagib. Kenapa Nagib?
karena dia yang memimpin kaum anak keturunan dari Ali Al-Uraidi, maka disebut An-Nagib. Jadi ini punya gelar itu karena memang sesuai dengan perjalanannya. Akhirnya berangkatlah ke Hadramut. Dari Hadramut ini seorang cucu dari Ahmad Al-Muhajir, dari anaknya Ubaidillah yang namanya Alwi. Lahir Alwi atau disebut Alawi. Maka sejak saat ini Alawi. Nah, jadi Bani Alawi, disebut Bani Alawi. Kenapa? Karena anak keturunan dari Alwi. Alwi ini bin Ahmad Al-Muhajir, bin Isa Ar-Rumi, bin Muhammad An-Nagib, ibn Ali Al-Uraidi, ibn Ja'far Sadiq, ibn Muhammad Al-Bagir, ibn Ali Zainal Abidin, ibn Al-Husain. Jadi Ba'alawi. Dari Bani Alawi ini, dari anak-anak Alawi, nanti menyebar. Yang pertama kali menyebar ke India. Yang pertama berangkat ke India namanya Abdul Malik. Abdul Malik dari Ammul Faqih. Jadi pamannya Faqih Al-Mugaddam. Jadi berangkat ke di India, menyebar dakwah India, dari India masuk ke Indonesia. Makanya disebut para wali songo datangnya dari Gujarat. Sebenarnya bukan orang Gujarat, tapi orang Hadramut yang singgah di India dan dakwah ke Indonesia lewat Gujarat. Itulah disebut wali songo. Nah, di sana Abdul Malik dapat gelar Azmat Khan. Karena Abdul Malik ini nanti nikah dengan salah satu putri India. Dan tidak bisa orang menikahi keluarga kerajaan kecuali punya kasta yang tinggi. Maka diberikanlah kasta Aduma. Aduma itu besar. Khan. Itu maka disebut Azumat Khan. Atau kalau bahasa sekarang Azmat Khan. Itu Azmat Khan. Itu adalah Azmat Khan adalah kabilah suku klan dari Wali Songo. Nah, sementara Alwi nanti punya anak Alwi yang dari Hadramut bukan dari Abdul Malik tapi dari Muhammad Faqih Al-Mugaddam. Dari Muhammad dari Hadramut langsung ke Indonesia. Jadi ada Bani Alawi atau keturunan Nabi yang berasal dari India, dari Wali Songo, ada yang langsung dari Hadramut ke Indonesia. Nah, cerita itu sudah terkenal dan sudah tercatat di dalam kitab-kitab. Nanti kalau ditanya oleh ulama, bahkan ulama Saudi sendiri, bahwa nasab-nasab dari Ahlul Bait itu sudah tercatat dengan rapi dan memang kata Imam As-Sakhawi, kelebihan orang Persia di dalam segi main panahnya atau main pedangnya, kelebihan orang Romawi dari segi filsafatnya, kelebihan orang Arab dari segi nasabnya. Orang Arab itu sangat menjaga nasab. Penjagaan nasab nanti ada 6 metode dalam menjaga nasab bangsa Arab. Nah, nanti tentunya pembahasan ini tersendiri cara bagaimana mereka setiap orang Arab yang punya anak itu mereka mencatat, bin, saya Fulan bin Fulan. Nanti bin itu setiap orang Arab pasti tahu bin 5 ke atas pasti tahu bin. Tidak ada orang Arab yang tidak tahu binnya, kecuali ya nggak jelas. Tapi orang Arab pada umumnya, apalagi zaman dulu, mereka itu bangga sekali dengan sukunya. Fanatik terhadap suku itu sangat kuat di bangsa Arab. Apalagi yang merasa dia punya keturunan bagus. Bapak-bapaknya orang mulia, itu dipegang. Makanya sampai sekarang Bapak Ibu kalau berangkat ke Mekah atau umroh atau haji tidak bisa dengan namanya A. Harus A bin Fin. Paling tidak kakek disebut. Abdurrahman misalkan, bin Ahmad, bin Ahmad. Tidak bisa Abdurrahman saja berangkat. Tidak ada, ini bingung orang Arab. Kok bingung kok nggak ada nama bapaknya. Bapak kakek harus disebut. Itu standar. Orang Arab itu jarang yang tidak hafal dari 5 nama. Pasti namanya 5 ke atas apa. Karena memang kita sudah dididik untuk menulis dan menghafal nama kakek. Nah itu zaman sekarang, apalagi zaman dulu. Zaman dulu itu luar biasa. Jadi semua sejarah dan istifadhah. Nah, dalam penetapan nasab itu bukan dengan cara penulisan sebenarnya. Lebih ditekankan dengan istifadhah atau keterkenalan dan penghafalan. Jadi dan mereka tahu betul menisbatkan kepada selain bapak itu adalah dosa besar, bahkan menjadi kekufuran. Dosa yang sangat besar. Jadi mereka tidak berani nasab. Dan mereka punya kebanggaan dengan nasabnya tersendiri. Jadi mereka itu hafal dengan nasab. Dan semua kitab menyebutkan, kecuali 2 kitab yang tidak menyebutkan nama anak Ahmad Al-Muhajir.
Ahmad Al-Muhajir punya Ubaidillah, Ubaidillah punya anak Alwi. Ini yang menjadi sumber. Keturunan Ahlul Bait yang di Indonesia kebanyakan dari Alwi. Makanya dikatakan keturunan Ahlul Bait di Indonesia itu diragukan karena Ahmad Al-Muhajir tidak punya anak namanya Abdullah atau Alwi. Nah ini semua referensi kitab menyebutkan Ahmad Al-Muhajir punya anak Abdullah atau Alwi atau Ubaidillah. Tapi dua kitab yang tidak menyebutkan. Yang pertama yaitu Syajarah Al-Mubarakah, itu adalah tulisan Syiah yang mengatakan tidak menyebutkan Ahmad Al-Muhajir punya anak namanya Abdullah. Tidak ada disebut kata Abdullah. Dua kitab yang tidak menyebutkan, tapi dua-duanya adalah kitab Syiah. Yang kedua, kata para ulama, tidak menyebutkan di satu kitab bukan berarti tidak ada. Nah, karena seluruh kitab menyebutkan, tapi dua kitab tidak menyebutkan. Kadang-kadang orang yang menolak ini, oh dua kitab itu tidak menyebutkan, berarti tidak ada. Nah, ini kan di dalam kaidah agama tidak seperti itu. Dalam sebuah hadis, ketika satu kalimat disebutkan, satu hadis, satu kalimat tidak disebutkan. Tapi ada hadis lain yang menyebutkan kalimat itu, maka ini ziyadatul lafaz atau ziyadatul makna. Maka yang tidak menyebutkan ini bukan berarti tidak ada, tapi yang menyebutkan ini menjadi tambahan. Karena boleh jadi saya menulis sebuah kitab tidak menyebutkan nama anak si fulan, bukan berarti tidak ada. Apalagi kitab-kitab lain menyebutkan nama itu. Tapi memang tidak ada satupun ulama yang mengingkari tentang keturunan ini kecuali di masa sekarang. Ini baru. Sebenarnya ada zaman dulu, tapi ya itu maaf orang-orang yang mungkin tidak suka dengan Aduriyah. Tetapi kelasnya karena belum ada internet, belum ada YouTube, jadi memang tidak menyebar. Adanya internet, adanya YouTube menyebabkan pendapat itu sebar. Nah, tapi boleh kalau memang mau nanti saya bisa buka, dan kebetulan saya juga sedang disertasi S3 dengan judul Konsep Ahlul Bait dalam Perspektif Al-Quran dan Sunnah. Sehingga saya bisa menyampaikan sejarah tadi dengan referensi dari kitab-kitab yang insya Allah menjadi rujukan. Artinya bisa dipercaya. Dan ini menjadi disertasi. Dan disertasi saya tentang Ahlul Bait bukan karena mengikuti ini, karena memang saya sudah hampir 3 tahun mengikuti S3 dan alhamdulillah insya Allah sedang menulis sedikit lagi selesai. Untuk S3 saya berkaitan dengan judul disertasi saya adalah konsep Ahlul Bait dalam perspektif Al-Quran dan Sunnah serta implikasinya dalam kehidupan masyarakat Islam. Jadi di situ saya banyak membahas tentang Ahlul Bait dan sampai asal muasalnya Ahlul Bait ada di Madinah, kok bisa ada di India, bisa ada di Makkah, Madinah, sampai di Yaman, lalu sampai ke Indonesia. Dan itu salah satu disertasi saya. Oleh karena itu insya Allah pembahasan ini bisa akan lebih detail dengan referensi-referensi yang insya Allah menjadi rujukan. Jadi ketika saya mendengar adanya rame-rame bab itu, ya kita senyum saja, yang berbicara kayaknya memang kurang begitu memahami dan berbeda dengan jumhur ulama sebelumnya. Wallahu alam. Tapi insya Allah mungkin lain waktu saya bisa lebih detailkan pembahasan tentang itu. Dan ini memang kebetulan memang disertasi saya berkaitan dengan Ahlul Bait atau tentang Syiah itu berkaitan dengan disertasi saya. Mungkin itu yang pertama, itu lewat ya waktunya ya. Mungkin terakhir penutup saya singkat saja jawabannya apa? Yang pertama. Izin Ustaz, terkait dengan zikir bil qaul Ustaz, terkait zikir pagi, sore yang ada angka jumlahnya tertentu, apakah itu angka minimal atau merupakan jumlah yang afdal Ustaz terkait dengan jumlah zikir-zikir gitu Ustaz tertentu? Ya, jadi zikir-zikir yang sudah disebutkan di azkarul masa was sabah, zikir yang dibaca di waktu sore, di waktu pagi, itu merupakan zikir-zikir yang maksur, zikir-zikir yang memang sudah langsung dari Nabi. Jadi kalau sudah maksur atau datang dari Nabi, itu angka-angka mutlak. Jadi jangan ditambah, jangan dikurang. Jangan ditambah, jangan dikurang. Jadi memang ketika ada riwayat Nabi misalkan membaca tasbih 33, takbir 33, alhamdulillah 33, maka itu namanya maksur dan jangan ditambah, jangan dikurang. Tetapi di luar waktu pagi dan sore kita mau baca, silakan. Tasbihnya diperbanyak, istighfarnya mau 100, silakan. Tapi di saat kita membaca wirid-wirid yang dari Nabi, jangan ditambah, jangan dikurang. Itulah yang terbaik. Karena angka-angka tadi pasti punya rahasia yang mungkin kita belum tahu.
Maka kata ulama, jika membaca wirid dari Rasul, jangan ditambah dikurang. Kecuali nanti wirid-wirid mutlak. Atau wirid-wirid yang secara mutlak tidak dikhususkan waktu tertentu. Maka itu boleh membaca sebanyak-banyak. Wallahu a'lam bishawab. Afwan Ustadz, mungkin sudah lewat juga, tapi ada 3 pertanyaan Ustadz, mungkin bisa dibantu dijawab secara singkat Ustadz Afwan. Dari Ya, Bu Isti, terkait dengan maksud nasihat bagi Allah Subhanahu Wa Taala, padahal Allah tidak perlu nasihat dalam hadis tersebut gitu Ustadz. ya. Kemudian yang kedua dari Pak Nata, apa pengertian baiat dalam Islam Ustadz? Mungkin itu satu lagi Ustadz dari Pak Anwar, terkait dengan apakah semua perkataan seorang Habib sebaiknya diikuti walaupun perkataan beliau tidak ada hadisnya gitu. Misalnya terkait dengan amalan ibadah gitu Ustadz. Mungkin 3 pertanyaan Ustadz. Ya. Afwan. Yang pertama, nasihat untuk Allah maksudnya adalah nasihat agama itu nasihat untuk Allah. Padahal Allah tidak memerlukan nasihat kok. Nasihat untuk Allah maksudnya nasihat di situ adalah keikhlasan, kesucian. Jadi agama itu adalah keikhlasan mengikuti Allah. Jadi itu maknanya. Jadi bukan nasihat itu agama itu nasihat untuk Allah, bukan begitu. Tapi maksudnya adalah kalimatnya agama itu adalah kesucian, keikhlasan. Yang pertama dari Ibu Haja Istia. Kemudian yang kedua yaitu berkaitan dengan tadi maaf yang kedua Pengertian baiat Ustadz. baiat. Nah, baiat ini dalam Islam sebenarnya ada. Karena kalau kita lihat Rasulullah kan dalam sejarah ada baiatul kubro, baiat itu baiatul ridwan, itu ada ya. Baiat. Rasulullah pernah membaiat sahabat ketika terjadi misalkan di wilayah di perbatasan waktu itu yang disebut Hudaybiyah, itu juga pernah terjadi baiat. Tapi baiat di situ baiat umum. Artinya baiat umum begini, waktu itu para sahabat berbaiat dengan Nabi misalkan di Mina, baiatul aqabah ula, baiatul aqabah tsaniyah atau baiatul ridwan atau baiat yang di Hudaybiyah, itu baiatnya begini. Saya berbaiat kepada Allah dan Rasulnya untuk membela Nabi sampai tetes darah yang terakhir. Itu adalah baiat. Jadi baiat itu boleh. Itu baiat muslimin, baiat umum namanya. Saya berbaiat untuk menjaga tauhid saya sampai tetes darah yang terakhir. Saya berbaiat untuk menjalankan syariat Nabi. Itu baiat. Dan itu baiat umum boleh. Tapi yang jadi masalah ini sekarang baiat adalah baiat firqah. Baiat kelompok. Misalkan saya berbaiat untuk ikut kelompok ini. Akan membela sampai tetes darah yang terakhir. Nah ini tentunya harus perlu diperhatikan. Ini tidak ada baiat seperti itu. Karena baiat seperti itu akan menimbulkan sifat taklid a'ma atau taklid buta. Dan ini tidak boleh. Makanya maaf kalau kita baca tentang tariqat tadi Sadaba Alawi atau tentang Ahlul Bait tadi, dia juga punya tarikat. Tariqat ya kalau bahasa kita. Tapi tarikat itu tidak ada baiat. Karena diantaranya Ahlul Bait itu dzurriyyah atau para habaib tidak menyetujui adanya baiat yang mengikat di kelompok tertentu atau di guru tertentu. Yang paling bagus baiat Islam. Boleh baiat Islam seperti tadi. Jadi baiat Islam itu saya berbaiat untuk menjaga tauhid saya sampai akhir hayat saya. Itu namanya baiat Islam. Dan itu boleh. Tapi kalau baiat kelompok tentunya janganlah. Artinya itu akan menimbulkan fanatis, akan menimbulkan taklid yang kurang bagus dalam Islam. Nah, karena sekarang banyak ini ada baiat-baiat terhadap kelompok-kelompok tertentu. Ini kurang bagus. Ini akan berbahaya untuk menimbulkan fanatis buta itu nanti. Taklid a'ma nanti. Dan yang terakhir tadi berkaitan kaul. Apakah pendapat Habib itu mutlak diikuti walaupun dia bertentangan atau tidak ada dalil? Nah ini tentunya tidak. Jadi memang nanti kalau kita belajar tentang Ahlul Bait atau Dzurriyyah Ahlul Bait atau yang sekarang misalnya ini Habaib. Sebenarnya kata Habib itu hanya khusus di Indonesia. Nanti di luar tidak dikenal Habib. Yang kenal adalah Sayyid, ada yang disebut Syarif. Nah, tidak disebut Habib. Atau nanti kalau di Hadrum disebut Ba'alawi atau Bani Alawi. Jadi Habib itu panggilan daerah ya. Nanti kalau di Palembang misalnya panggilnya Ayib. Maaf kalau di Jawa dipanggilnya Ye misalkan begitu. Nanti di Aceh dipanggil Sidi. Nah, itu sebenarnya panggilan saja. Jadi apakah harus mengikuti semua perkataan Habib? Tidak. Karena nanti kalau kita baca ayat dan hadis adalah perintah mencintai, bukan mengikuti. Jadi kalau mencintai itu diperintahkan. Jadi dikatakan illal mawaddah fil qurba qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddah fil qurba. Dalam Al-Qur'an, sungguh aku tidak minta upah dari dakwahku dari kalian, kata Rasul.
kecuali aku minta cinta kepada kerabatku, cintai kerabatku. Di hadis nanti Tsaqalain. Hadis Tsaqalain sangat panjang. Hadis Bukhari, Muslim. Hadis sangat sahih. Udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli. Aku ingatkan, awas, jaga hak-hak ahlul baitku, jaga anak keturunanku. Itu ada. Tapi kalau kita mau meneliti dari dalil yang ada, ternyata Rasul mengingatkan kepada kita untuk mencintai, bukan untuk mengikuti. Jadi kalau mengikuti, nanti tinggal lihat apakah ahlul bait ini atau Habib ini perkataannya itu sesuai dengan Quran dan hadis atau bertentangan. Kalau bertentangan jangan diikuti. Tapi kalau disesuai, ikuti. Nah ini tentunya tidak mutlak untuk diikuti. Jadi kata-kata mengikuti hanya kepada Allah dan Rasul. Habaib diikuti atau tidak, kita lihat apakah dia sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Bila tidak boleh diikuti, tapi cinta tetap. Kalimat cinta itu kan beda ya. Seperti kita kepada orang tua kita wajib cinta. Tapi untuk diikuti, lihat. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Apabila ayah ibumu mengajakmu kepada kemusyrikan, jangan diikuti. Tapi tetap pergauli mereka dengan cara yang baik. Artinya ketaatan itu tidak mutlak, tapi kecintaan itu mutlak. Jangan pernah bilang begini, maaf karena ada juga yang begini. Saya mengikuti Habib atau mengikuti Ahlul Bait kalau dia mencintai kalau baik. Kalau nggak baik saya nggak cinta. Salah. Cinta itu mau jahat, mau baik tetap cinta. Tapi untuk mengikuti harus dilihat. Baik apa tidak, sesuai apa tidak. Kalau perkataannya tidak sesuai dengan Quran hadis jangan diikuti. Karena tidak ada perintah untuk mengikuti Ahlul Bait, mengikuti dzurriyyah Rasul. Tapi silakan. Baik Ustadz, jazakallah atas jawaban yang disampaikan. Mohon maaf Ustadz, waktunya sudah kelewat juga ya. Kepada para jamaah juga mohon maaf waktunya berlebih dari waktu yang ditentukan. Kami juga sampaikan semoga Ustadz lancar dalam menyusun disertasinya. Semoga nanti berkah untuk semuanya. Mohon izin Ustadz, kami mohon dipimpin doa untuk menutup acara kita pada pagi hari ini. Kepada Ustadz kami persilakan. Baik, semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah selalu membimbing kita untuk mendapatkan amalan yang terbaik, untuk mendapatkan ilmu yang manfaat, dihindarkan amalan yang sia-sia, dihindarkan dari ilmu yang tidak manfaat, sehingga Allah buka di depan kita untuk keluarga kita, saudara kita, kerabat kita, jalan-jalan untuk menuju kebaikan dunia wal akhirah. Jalan-jalan keselamatan dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan maqbula. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi mohon maaf atas kekurangannya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz atas materi yang disampaikan dan semoga lancar disertasinya. Semoga berkah ilmunya juga untuk semuanya. Kepada para jemaah kami tutup dengan alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Idi. Ya, terima kasih Pak Rifai. Terima kasih Mas.